Kamera ini padahal udah rilis di tahun 2023, tapi sampai saat ini terus menunjukkan kalau dia punya kualitas jauh di atas harganya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas DJI Osmo Pocket 3 lagi. Yang sebenarnya dia itu dijual dengan harga yang sangat terjangkau ya. Startnya itu di 8,2 jutaan aja. Walaupun memang kalau kita cari di e-commerce sekarang itu agak susah buat nyari harga resminya gitu ya. Karena emang lumayan kacang goreng. Karena demand-nya memang segede itu. Karena memang kameranya juga sebagus itu. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih perspektif tambahan lagi betapa bagusnya kamera ini yang mungkin poin-poinnya bahkan belum sempet gue bahas di video-video sebelumnya. Yang ya gue harap bisa membantu kalian juga untuk menentukan apakah kamera ini cocok atau tidak buat kalian. Pertama, gue pengen bahas soal warnanya dulu. Dimana ini juga sebenarnya jadi sebuah pencerahan buat gue gitu ya. Karena tadinya kalau kalian ngikutin channel SM Media, gue sempet adu kamera ini dengan iPhone 16 Pro atau 15 Pro. Dan di video tersebut, gue ada klaim kalau dia secara kualitas video, format dan warna yang dibawa oleh kamera ini itu kalah dibandingkan format profesionalnya iPhone dengan Apple Lock gitu ya, yang kita juga ada Luza buat si iPhone 16 atau 15 Pro. Tapi pas gue coba untuk telaah lebih lanjut, ternyata di Lock M dari kamera ini itu juga gokil banget. Walaupun tetap sih, gue juga nggak bisa membantah ya kalau secara format dia tetap kalah. Karena di iPhone itu dia bawa ProRes kalau kalian pengen gitu kan, dan dia Apple Lock-nya tuh lebih proper. Karena H265-nya aja di iPhone itu dia sampai 10-bit 422. Sedangkan di sini walaupun kita bawa di Lock M, dia diwajibin formatnya pakai 10-bit, tapi 10-bit yang dibawa di sini juga 10-bit 420 gitu ya. Formatnya dia pakai H265 dan dia ya 10-bit 420 aja gitu. Jadi masih ada rentan batasan tertentu yang kurang bisa buat kita tweak gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari segi sensor sendiri dia jauh lebih besar dibandingkan sensor yang dibawa di iPhone gitu ya. Jadi menurut gua harusnya tetap lumayan menarik. Dan setelah gua coba, ternyata di Lock M tetap bisa memberikan kualitas yang cukup bagus. Dan gue berhasil buat bikin LUTs profesional buat si Pocket 3 ini. Kalau kalian kepo, kalian bisa main ke stdigital.id. Kita ada bikinin 5 LUTs langsung buat Pocket 3 ini. Tapi sebenarnya dia kompatibel juga harusnya. Cuman gue belum testing gitu ya dengan DJI Drone dan juga DJI Action 5 gitu yang udah support di Lock M. Itu harusnya dia support juga. Cuman kita belum sempat ngetes. Mungkin nanti kita follow up lagi ke depannya. Tapi untuk sekarang gue bikin total 5 LUT itu buat si Pocket 3 ini. Dimana kalau kalian familiar dengan kamera mirrorless, karakter warnanya mirip banget. Gue bikinin untuk netral, untuk standar, dan juga untuk vivid gitu ya. Sama ada 2 lagi itu yang agak stylized gitu, antara cold dengan warm gitu. Jadi komplit banget, dan kalau kalian biasa main dengan kamera profesional, gue yakin kalian bisa mengapresiasi hasil dari warna LUT tersebut. Nah, dengan warna yang udah bagus, sebenarnya ini makin membuka banyak peluang lagi gitu ya. Akhirnya gue menjadikan kamera ini beberapa kali untuk kamera syutingan utama kita gitu. Karena dia jadi sesimpel itu, tapi tetap membawa kualitas gambar yang bagus. Karena dengan harga yang cukup terjangkau, ukuran yang sangat kecil, penggunaan yang sangat simpel, tapi ya dia bisa membawa kualitas layaknya kamera mirrorless, dan banyak banget kelebihannya yang nggak dibawa yang nggak dibawa oleh kamera mirrorless. Kayak pertama kita bahas soal built-in gimbalnya. Kalau kalian pakai kamera mirrorless, IBIS aja hanya hadir di kamera-kamera yang levelnya sangat tinggi gitu ya. Tapi IBIS sendiri pergerakannya sangat limited gitu ya. Walaupun ya plus minus juga. Sedangkan di sini dia menggunakan langsung gimbal di eksternal kameranya. Efeknya apa? Dibandingkan kayak digital atau IBIS, ya dibandingkan IBIS pergerakannya lebih leluasa gitu kan dibandingkan digital. Kalau kalian low light biasanya agak terganggu kayak kalau pakai action cam, karena digital itu memanfaatkan gambar yang tajam sehingga shutter speed-nya harus tinggi. Sedangkan kalau dia udah bawa gimbal eksternal kayak gini, itu bisa kita pakai dengan shutter speed serendah mungkin gitu ya. Kayak kalau kalian pakai 30 fps kayak kita, begitu cahaya udah rendah banget ya udah kita pakai aja 1/30 gitu untuk si shutter speednya, sehingga ya cahaya bisa masuk lebih banyak gitu, efeknya di low light akan lebih menyenangkan, dan juga ya dengan sensornya yang lebih gede otomatis ya soal low light juga dia memang tak terkalahkan gitu. Tapi
gambarnya tetap stabil karena dia menggunakan gimbal. Spek videonya sendiri juga gila dan kepake banget buat teman-teman yang mungkin doyan vlogging atau yang tech content creator juga kayak kita atau content creator apapun lah. Gua rasa untuk B-roll ini bakal kepake banget karena dia videonya sendiri itu up to 4K 120p gitu ya. Dan kita udah coba untuk shoot utama full shootnya itu gue sempet jalan berdua sama Ska ke Waduk Jatiluhur dan itu cuma bawa ini doang untuk kamera utama. Kita shot si DJI Flip dan ya kalian cek sendiri aja gitu. Di situ udah sangat proper. Walaupun di video tersebut LUTs gue belum jadi ya. Itu masih dalam proses kita developing juga buat dapat warna yang sempurna. Tapi ya ketika kita pakai di situ, ya itu udah sangat memenuhi kebutuhan gitu. Jadi menurut gue potensinya luar biasa. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya di videonya. Kita pakai ini tuh nggak cuma untuk A-roll doang. Kita pakai untuk A-roll, untuk B-roll, dan beberapa kali B-rollnya juga pakai 4K 120. Jadi bener-bener gokil banget di ukuran sekecil ini. Lalu kelebihan selanjutnya yang nggak dibawa sama kamera lain adalah dia bisa connect dengan mic wireless tanpa harus pakai receiver. Jadi ya udah bentuknya gini aja, tapi selama kita pakai mic-nya DJI juga, dia bisa langsung connect secara direct gitu. Dan pairingnya juga gampang banget dan secara fungsi itu lumayan kaya ya. Kayak salah satunya kalau kalian set agak jauh, kalian syuting sendirian, kalian bisa start recordnya dari mic-nya juga. Kalian tinggal pencet tombol pairingnya, tapi jangan ditahan sekali aja, dia akan start record di sini gitu. Jadi itu sangat membantu gitu. Belum lagi ya tadi hassle free banget gitu buat pakai mic-nya, nggak ada receiver tambahan, nggak ada kabel gitu kan, semua udah terintegrasi. Walaupun harus pakai mikrofonnya DJI dan startnya itu dari DJI Mic 2 karena DJI Mic yang pertama itu setahu gue tidak bisa connect ke sini. Lalu kelebihan selanjutnya yang gue dapati ketika gue explore lebih jauh adalah kita bisa pakai dia sebagai set utama dan kita pakai external monitor. Ini bakal gua bahas lebih jauh di video berbeda, tapi buat konteks aja biar kalian dapat sedikit gambaran waktu gua shoot yang 25mm Viltrox, itu kamera utamanya pakai kamera ini, ada yang komen juga videonya bagus gitu kan, tapi di setupnya yang lumayan gokil adalah kita pakai monitor eksternal dan kita shot dengan D-Log-M dan di monitor eksternalnya kita pakai inLUT gitu. Jadi rasanya benar-benar gokil banget. Cuman ya kita akan bahas di waktu yang berbeda karena mungkin akan sedikit teknis tapi jujur itu menarik banget. Dan kalau kalian punya DJI Osmo Pocket 3 kalian harus tungguin video tersebut. Lalu terakhir kelebihannya yang mungkin ini akan kontroversi ya. Banyak yang nggak setuju sama gua, tapi ini berdasarkan pengalaman gua pribadi adalah dia sangat awet. Kenapa gue pencet rekam? Tapi dia sangat awet gitu. Dimana kita beli dari pertama launching dan ya ini kita beli sendiri ya. Kalau DJI itu kalau yang nggak beli, kalau yang dikirimin dia akan ada tulisan display unit. Sama Flip kita juga itu ada tulisan display unit gitu ya di bodinya. Jadi ini kita bener-bener beli sendiri. Gue memang waktu itu excited banget juga. Dan dia sangat awet. Kenapa gue bahas ini gue beli sendiri, bukan yang dikirimin untuk testing dari DJI, adalah karena membuktikan kalau ini adalah unit jual gitu. Ini adalah unit final, bukan unit yang golden unit gitu ya, yang paling bagus dikirim ke influencer, bukan. Gue beli juga barang retail dan so far awet. Walaupun orang-orang banyak yang bilang mekanisme layarnya ringkih, tapi gue kalau pakai tuh jorok banget. Ya. Gue berani gitu. Karena kita kalau make tuh jorok banget gitu. Dan itu nggak pernah ada masalah. Gue bahkan sering bawa si kamera ini di tas gue tanpa protection case-nya. Kan dia ada protection case-nya ya, yang kayak gitu. Gue tuh ada nyelipin doang di tas gue. Dan beberapa kali gue nyari AirPod, tangan gue masuk gini karena dia agak kejepit gitu. Terus gue gini-gini. Emang awal-awal ngilu gitu. Cuman lama-lama ya udah tuh. Kayak gini kan jadi berantakan. Gue nyalain lagi. Set. Normal lagi gitu, Coba gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa bad unit gitu, karena gue memang lihat juga di real case-nya ada beberapa influencer, ada beberapa temen gue juga yang mungkin mengalami dapat bad unit, tapi kalau dapat unit yang bagus kayak gue, ya nggak ada masalah. Dan beberapa kali mungkin nggak kerekam ya, tapi kita waktu shoot yang bahas ini belum lama jatuh kan dari atas meja ini. Jadi beberapa kali jatuh juga, di sebelah sini juga agak bopak gitu kan. Dan dia kalau jatuh emang otak kita tuh, karena dia ada gimbal kan, jadi pas jatuh tuh kayak, tapi aman guys, gitu. Nggak pernah masuk ke service center. Cuman ya kalau misalkan kalian sial dapat bad unit, gue saranin sih kalian coba klaim garansi aja. Tapi balik lagi, ini adalah pengalaman gue sampein aja apa yang kita rasain. Dan so far ini udah sekitar 2 tahun, berarti hampir 2 tahun kita pakai itu awet-awet aja. Dan dipakai juga sampai channel Nyanteh ya, kalau lagi ngetrip gitu. Jadi secara overall, ini adalah
satu kamera solusi yang menurut gua sangat kepake untuk para konten kreator yang pengen menghasilkan kualitas gambar yang bagus gitu ya, yang mendekati kamera mirrorless bahkan karena masih dapat bokehnya, dan sekarang dengan LUT kita bisa dapat warna kayak kamera mirrorless juga, dengan ya harga semurah mungkin dan proses sesimpel mungkin. Dan pas kalian nonton video ini harusnya gue juga lagi ngetrip dan gue nggak akan bawa kamera mirrorless gitu ya. Gue lagi ngetrip, gue jalan sendiri jadi nggak sama tim gitu ya. Gue lagi jalan sendiri dengan influencer lain. Ini akan jadi kamera satu-satunya yang gue bawa gitu. Jadi ya gue udah sepercaya itu sama kamera ini. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pengalaman sendiri juga dengan DJI Pocket 3 ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian tertarik sama LUT kita, silahkan main ke stdigital.id. Itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Cupu-cupu banget orangnya. Gampang rusak, gampang rusak. Oh, iya. Nyala.